Halo semuanya, perkenalkan saya Odi Jali dari Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Saya ingin menjelaskan tentang pengalaman nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Esai ini akan membahas bagaimana pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun tempat kerja. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menjadi landasan moral dan spiritual bagi seluruh warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman sila pertama dapat diwujudkan dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing secara khusyuk dan konsisten. Selain itu, sikap saling menghormati antar umat beragama juga merupakan bagian penting dari pengalaman sila pertama ini. Misalnya, di lingkungan sekolah, siswa dari berbagai agama saling menghormati waktu ibadah teman yang berbeda agama dan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Di masyarakat, warga saling menghormati perayaan hari besar keagamaan yang berbeda dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Selain itu, pengalaman sila pertama juga mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, sikap toleransi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian dan persatuan bangsa. Contohnya, ketika ada perbedaan pendapat terkait masalah keagamaan, warga diharapkan dapat menyelesaikan dengan dialog yang santun dan penuh pengertian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya sikap adil dan beradab terhadap sesama manusia. Pengalaman sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau status sosial. Sikap saling menghargai dan membantu sesama yang membutuhkan merupakan wujud nyata dari sila kedua ini. Contoh simpel dari sila kedua. Dalam lingkungan keluarga, anggota keluarga diajarkan untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Di sekolah, siswa diajarkan untuk tidak melakukan bullying dan selalu membantu teman yang kesulitan. Di masyarakat, warga saling membantu dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu tetangga yang sakit, atau memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Seperti kemarin nenek saya meninggal, banyak banget bantuan kue-kue untuk tahlilan 40 harian. Itu merupakan salah satu contoh dari. Nah, selanjutnya tadi bahas yang mana ya? Oh, sila kedua. Nah, selanjutnya sila kedua juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap adil dan beradab ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Misalnya, menolak tindakan rasis dan intoleransi yang dapat memecah belah persatuan. Yang selanjutnya lagi,
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pengalaman sila ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa cinta dan menghargai keberagaman budaya yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman sila ketiga dapat diwujudkan dengan ikut serta dalam kegiatan yang mempererat persatuan, seperti gotong meroyong, membersihkan lingkungan, mengikuti upacara bendera, dan menghormati perbedaan budaya antar warga. Mengikuti upacara bendera dan menghormati perbedaan budaya antar warga, misalnya dalam sebuah desa yang terdiri dari berbagai suku warga saling menghormati adat istiadat masing-masing dan bekerja sama dalam membangun desa. Selain itu, pengalaman persatuan juga berarti menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa seperti menyebarkan berita bohong, berita hoax, memprovokasi, atau tindakan intoleransi. Dalam era digital saat ini, setiap warga negara harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi penyebab perpecahan gitu. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat ini menegaskan bahwa pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Pengalaman sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi dalam musyawarah keluarga, sekolah, atau masyarakat, dan menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Contohnya, dalam keluarga, ketika ada masalah yang harus diselesaikan, anggota keluarga melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah atau solusi terbaik yang disepakati bersama. Di sekolah, siswa dan guru melakukan musyawarah untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler atau aturan kelas. Di masyarakat, warga melakukan musyawarah untuk menentukan program pembangunan atau penyelesaian masalah sosial. Nah, di sila keempat ini juga mengajarkan kita untuk menghindari tindakan otoriter dan memaksakan kehendak sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat demi tercapainya keputusan yang adil dan bijaksana. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman sila ini dapat diwujudkan dengan memperjuangkan kesejahteraan bersama, tidak melakukan tindakan korupsi. Dan membantu mereka yang kurang beruntung. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman sila kelima dapat dilakukan dengan ikut serta dalam program sosial seperti donor darah, membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Di lingkungan kerja, sikap adil dalam memberikan hak dan kewajiban kepada semua karyawan juga merupakan bagian dari pengalaman sila kelima. Selain itu, pengalaman keadilan sosial juga berarti menolak segala bentuk ketidakadilan, seperti diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial. Setiap warga negara harus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pengalaman nilai Pancasila di lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama tempat nilai-nilai Pancasila diajarkan dan diamalkan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai ketuhanan,
dan kemanusiaan, dengan mengajarkan anak-anak beribadah dan menghormati agama orang lain dan agama diri sendiri. Nilai kemanusiaan diajarkan melalui sikap saling menghormati dan membantu antar anggota keluarga. Nah, selanjutnya, nilai persatuan. Nilai persatuan dapat ditanamkan dengan menumbuhkan rasa cinta keluarga dan bangsa. Misalnya dengan mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan keluarga. Nilai demokrasi dapat diterapkan dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga secara musyawarah. Sedangkan nilai keadilan sosial dapat diajarkan dengan memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada setiap anggota keluarga. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan pengalaman nilai Pancasila di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, lingkungan sekolah. Sekolah sebagai tempat belajar dan berinteraksi sosial juga menjadi arena penting pengalaman Pancasila. Guru dan siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran, organisasi siswa, dan interaksi sehari-hari. Misalnya, menghormati guru dan teman, tidak melakukan bullying, dan selalu membantu teman yang kesulitan merupakan pengalaman sila kedua. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mempererat persatuan dan menghormati keberagaman budaya di sekolah merupakan pengalaman sila ketiga. Berpartisipasi dalam musyawarah kelas dan menghargai pendapat teman adalah contoh pengalaman sila keempat. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan donor darah untuk mengamalkan sila kelima. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pengalaman nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama, dalam masyarakat, pengalaman nilai Pancasila dapat dilakukan dengan menjaga kerukunan antar warga dan ikut serta dalam kegiatan sosial, menghormati perbedaan. Contohnya, ikut serta dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sakit, dan menghormati adat istiadat setempat. Kesimpulannya, pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Setiap warga harus berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata dan bermakna. Melalui pengalaman nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia juga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Cukup sekian pembahasan esai yang saya bikin. Itulah salah satu poin-poin penting dari pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita.